Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu strategi negosiasi yang kayaknya sering kelewat deh. Gimana caranya menghindari biaya transaksi yang bisa merugikan kita gitu. Ini dari bab 77 buku 99 Negotiating Strategies. Anda pernah ngerasa nggak sih, deal udah oke, tiba-tiba ada aja biaya tambahan. Nah, ini dia nih solusinya. Betul banget. Bab ini itu menyoroti biaya transaksi tapi bukan cuma ongkos langsung ya, tapi lebih sebagai apa ya? Eksternalitas. Jadi faktor-faktor luar gitu. Kayak regulasi baru, pajak yang bisa ngaruh ke deal kita. Ini sebenarnya nyambung ke prinsip ekonomi cost. Teorinya sih bilang kalau negosiasi tanpa biaya hasilnya efisien. Tapi kan dunia nyata beda ya. Oke. Jadi karena dunia nyata nggak ideal, terus negosiasi itu sendiri juga ya ada biayanya. Kita perlu strategi khusus nih, biar biaya eksternal ini nggak malah ngerugiin kita gitu kan. Terus gimana caranya pakai negosiasi buat ini? Kuncinya ada dua. Pertama, identifikasi dari awal. Terus yang kedua, negosiasi soal alokasinya. Jadi sebelum deal, coba deh dipetain dulu. Kira-kira ada potensi biaya eksternal apa aja nih yang bisa muncul. Bisa pajak tambahan, atau biaya buat patuh regulasi baru, ongkos integrasi sistem mungkin, atau bahkan potensi masalah hukum nanti. Nah, kalau udah ketahuan potensinya, baru deh langkah kedua, negosiasi secara aktif. Siapa nih yang bakal nanggung biaya itu kalau beneran kejadian? Jangan diam aja. Oh, menarik, menarik. Jadi bukan cuma nawar harga pokok aja ya ini. Tapi juga soal bagi-bagi tanggung jawab buat resiko sama biaya di luar harga itu sendiri. Oke, misalnya nih, contohnya, kalau ada potensi aturan impor baru buat barang yang kita dealin. Negosiasinya gimana tuh? Ya, bisa diusulkan pakai klausul yang spesifik. Misalnya, kalau ada aturan impor baru yang nambah biaya dalam setahun ke depan, biaya tambahannya ditanggung penjual. Atau mungkin dibagi dua, 50-50 gitu. Atau cari struktur deal lain yang secara hukum bisa ngecilin kemungkinan biaya itu muncul buat kita. Pokoknya dibawa ke meja runding. Oke, masuk akal. Tapi kan seringnya pihak lain bilang, wah, risikonya kegedean nih. Atau ini pasti kejadian, gitu kan. Mereka kayak nakut-nakutnya gitu biar kita yang nanggung. Nah, ngadepinnya gimana? Nah, bab ini pendekatannya pragmatis banget. Uji aja klaim mereka itu. Minta data, jangan langsung percaya gitu aja. Tanya, seberapa sering sih resiko spesifik ini, katakanlah regulasi X itu, beneran kejadian dan ngaruh ke deal kayak gini 2 tahun terakhir? Atau ada data historis nggak soal tuntutan hukum kayak yang Anda takutin itu di transaksi sejenis? Seringnya sih ketakutan itu dilebih-lebihin aja. Jadi intinya jangan kemakan omongan doang ya, minta bukti faktualnya. Terus kalau mereka nggak bisa nunjukin bukti kuat kalau resiko itu gede dan mungkin terjadi, gimana? Nah, di situ posisi tawar kita jadi lebih kuat kan? Kalau nggak ada bukti kuat, ya argumen mereka lemah jadinya. Kita bisa secara logis nolak buat nanggung beban biaya dari resiko yang kemungkinannya kecil banget atau nggak terbukti. Bisa dibilang aja itu kayak peristiwa Black Swan. Kejadian langka, dampaknya gede, tapi probabilitasnya kecil banget. Iya. Ngapain kita nanggung biaya buat sesuatu yang kemungkinannya tipis banget gitu? Fokusnya bagi risiko yang adil aja, berdasarkan kemungkinan yang realistis. Paham. Jadi emang harus waspada ya, sama biaya tersembunyi atau eksternalitas ini, krusial banget. Dan yang lebih penting lagi, jangan ragu buat jadiin alokasi biaya ini bagian dari negosiasi utama, bukan cuma detail kecil di belakang. Tujuannya kan biar deal itu efisien dan untungnya nyata buat kita, gitu ya? Tepat sekali, ya intinya melindungi nilai deal kita yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan ya, coba deh ingat-ingat lagi negosiasi terakhir Anda. Ada nggak sih biaya-biaya eksternal atau potensi resiko ke depan yang Anda terima gitu aja? Mungkin karena dianggap, udah biasa, atau emang aturannya gitu. Gimana kalau di negosiasi berikutnya Anda mulai ngelihat setiap potensi biaya eksternal itu sebagai poin yang bisa dinegosiasiin? Dan bahkan bisa dimenangkan buat keuntungan Anda? Coba dipikirin deh.